Lapor ZH ya, sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan berarti dia sudah menyalahi hak privasi dari seorang. Ya. Kabitumas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmond Harindro menjelaskan alasan penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Zainuddin Hajrat Rati atau ZH alias Kakuhu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Desmond menyampaikan penanganan perkara tersebut saat ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo dan telah memasuki tahap penetapan tersangka. Untuk informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Hergianto Tangahu, wartawan Tribun Gorontalo. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Terima kasih Justina di studio Tribuners, selamat sore. Bahwa memang benar Polda Gorontalo resmi menetapkan Zainuddin Hajrati ZH alias Kakuhu selaku konten kreator sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik di Treskrimsus menggelar perkara dan menilai alat bukti yang dikantongi telah memenuhi unsur pidana. Kabitumas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmond Harindro menjelaskan bahwa perkara ini telah naik ke tahap penyidikan dan status tersangka ditetapkan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik di Treskrimsus. Menurut Desmond, penyidik telah mengantongi bukti yang cukup termasuk keterangan saksi dan pendapat ahli, sehingga ZH sebagai tersangka dalam dugaan ini telah resmi ditetapkan. Setelah penetapan tersebut, penyidik langsung melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan dalam rangka persiapan pelimpahan berkas perkara. Meski telah berstatus tersangka, ZH tidak dilakukan penahanan. Desmond menegaskan bahwa keputusan tersebut mengacu pada ketentuan hukum acara pidana, karena ancaman pidana dalam perkara dugaan pelanggaran hak cipta yang disangkakan berada di bawah 5 tahun penjara. Desmond juga menyampaikan bahwa hingga saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendalami kemungkinan keterkaitan tersangka dengan laporan atau perkara lain yang ditangani oleh Polda Gorontalo. Beberapa laporan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan ahli bahasa dan ahli informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Seiring berjalannya proses hukum di kepolisian, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond Johani Sendra Putra Takasenseran memberikan penjelasan terkait karakter khusus pada perkara hak cipta ini. Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta menganut prinsip delik aduan, sehingga proses hukum harus berjalan apabila pemilik karya secara resmi mengajukan laporan. Raymond menjelaskan bahwa meskipun perkara telah masuk ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka, substansi perlindungan hak cipta tetap berpijak pada hak pencipta sebagai pemilik karya. Menurutnya, kepemilikan hak cipta tidak bergantung pada pendaftaran semata, karena hak tersebut melekat secara otomatis pada pencipta selama itu dapat dibuktikan. Ia menilai pendaftaran hak cipta lebih berfungsi sebagai penguat kepastian hukum, bukan sebagai syarat mutlak kepemilikan. Di luar aspek hukum, Raymond menekankan pentingnya kesadaran etika dalam menggunakan karya orang lain, terutama di ruang digital dan media sosial. Raymond juga mengingatkan bahwa penggunaan karya tanpa izin, terlebih jika dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu atau dikomersialisasi, memiliki konsekuensi hukum. Kasus ini sebagai informasi Tribuners bermula dari laporan seorang jurnalis Gorontalo bernama Kadek Sugiarta yang mengadukan ZH atas dugaan penggunaan foto miliknya tanpa izin. Foto tersebut diketahui diunggah ulang ke media sosial oleh ZH tanpa persetujuan pemilik konten. Upaya klarifikasi dilakukan pelapor, namun tidak membuahkan hasil. Respon ZH juga dinilai tidak menunjukkan itikat baik, membuat pelapor membawa perkara tersebut ke ranah hukum. Berdasarkan hasil penyidikan, keterangan saksi, surat, serta pendapat ahli dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, penyidik menilai perbuatan tersangka memenuhi unsur pelanggaran hak cipta. ZH pun resmi dijerat dengan pasal 13 ayat 3, junto pasal 9 ayat 1, huruf B dan huruf G, serta pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk melimpahkan ini ke pihak kejaksaan. Juga dapat kami laporkan bahwa informasi terakhir hari ini dijadwalkan pemeriksaan lanjutan pihak kepolisian kepada ZH yang
merupakan tersangka dalam perkara ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Ya, nanti kita akan tetap melakukan koordinasi dengan kejaksaan untuk pelimpahan untuk berkasnya, dan juga masih melakukan pemeriksaan untuk kaitan-kaitan ataupun hubungan kasus-kasus yang lain, karena ada beberapa laporan juga ya yang dilaporkan dan sedang ditangani juga oleh Krimsus. Nanti kita akan informasikan kembali perkembangan dari laporan yang disangkakan terhadap si ZH ini. Kemungkinan penahanannya? Karena memang ancaman pidananya tidak atau kurang dari 5 tahun, jadi kita tidak melakukan penahanan seperti itu. Ya. Meskipun hanya sebatas foto biasa saja. Sebatas, tapi ada bukti Kepemilikannya itu dianggap dia punya pemilik. Tapi untuk kepastian hukumnya bagus dia daftarkan. Ya. Ya kan? Supaya jadi pegangan bagi dia, nggak orang lain mau ini ambil apa, nyontek atau apa. Tapi kalau dia memang bukti aslinya ada sama dia, nggak masalah. Itu dilindungi juga kan, dia pemilik, bisa membuktikan bahwa ini dia punya. Nah, sekarang sudah di ranah kepolisian, ya. Nanti yang memutuskan ini salah atau tidak salah nanti di pengadilan. Ya. Ini sebenarnya terkait dengan hak cipta ini, kekayaan intelektual ini, itu muara sebenarnya di peradilan niaga sebenarnya. Mengarah ke sana, Pak? Iya, tapi karena ini sudah dialih oleh pihak penyidik peradilan niaga tidak ada, sini ya bisa pengadilan negeri karena perbuatan melawan hukum kan ya, delik aduan ya. Jadi berbicara untuk ini memang ancaman hukumnya tidak terlalu berat Ya. itu Di tergantung dari penyidik. Foto ini kan seharusnya harus ada minta izin dari yang pemilik, ya toh, penyampaian. Tapi kalau dia hanya simpan, nggak masalah. Tapi dia gunakan untuk komersilnya mendapat keuntungan kan, berarti dia sudah menyalahi hak privasi dari seorang. Ya. Dia harus minta izin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.